Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi menganalisis karakteristik dan gaya belajar anak usia dini. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu Ibu Risma Reni Francisca, SS MPD, dan Ibu Elvira Kori Ulni, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berjumlahkan 5 orang. Yang pertama yaitu Istiano Rizka dengan NIM 22022085, yang kedua Syafira Novianti dengan NIM 22022171, dan yang ketiga Selvira Handayani dengan NIM 22022113, dan saya sendiri Yalmi Masyara Nuriman dengan NIM 22022050, dan teman saya yang terakhir itu Zara Tusania Ananda dengan NIM 22022052. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik usia anak usia dini. Yang pertama yaitu bayi 0-3 bulan. Anak bisa memandang wajah orang tua tenang saat diajak bicara dan tersenyum tipis saat didekati. Mulai mengenali wajah orang tua, tenang saat diajak berbicara dan tersenyum saat didekati. Bayi 6 bulan. Anak bisa membedakan antara wajah orang tua dan orang asing. Bayi 6 bulan bisa membedakan wajah orang tua dan orang asing serta merasa lebih nyaman dengan orang yang dikenal. Bayi 9 bulan, anak bisa menampilkan ekspresi senang, sedih, marah, dan terkejut. Menunjukkan berbagai ekspresi seperti senang, sedih, marah, dan terkejut. Bayi 12 bulan, anak bisa mengenali dan mengikuti permainan sederhana yang diberikan orang tuanya. Mulai memahami permainan sederhana, meniru gerakan dan bereaksi terhadap lingkungan. Baik, anak usia 1-3 tahun, Batita. Anak bisa mengucapkan lebih banyak kata dan mulai berlatih menyusun kata. Anak mulai berbicara lebih banyak, belajar melakukan sesuatu sendiri dan sering mengalami tantrum. Anak usia 3-4 tahun prasekolah, anak mulai bisa menjadi lebih mandiri dan berkomunikasi dengan lebih lancar. Lebih mandiri, bisa berkomunikasi dengan lebih jelas dan suka bermain pura-pura. Anak usia 4-6 tahun atau sekolah, anak bisa menyusun kalimat yang lebih rumit dan panjang. Bisa membuat kalimat lebih panjang, mulai memahami aturan, dan sangat penasaran terhadap banyak hal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada teman yang selanjutnya. Di kelas saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai karakteristik umum anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah unik. Setiap anak memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda-beda yang membuat mereka unik dalam cara berpikir dan bertindak. Dan kedua yaitu adalah aktif dan energik. Anak-anak pada usia ini cenderung penuh energik dan selalu ingin bergerak dan bermain yang merupakan bentuk ekspresi dari rasa ingin tahu dan kebutuhan akan interaksi sosial. Dan ketiga yaitu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Pada tahap ini, anak-anak sangat penasaran dengan dunia di sekitar mereka dan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal yang membuat mereka belajar dan memahami lingkungan mereka. Dan keempat yaitu eksploratif. Anak-anak suka menjelajahi dan mencoba hal-hal baru, baik itu dalam bentuk permainan atau pengalaman baru yang penting untuk perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dan kelima yaitu spontan. Anak seringkali bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu yang bisa menjadi sumber kegembiraan dan pembelajaran. Akan tetapi juga perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan masalah. Dan keenam yaitu memiliki imajinasi yang tinggi. Imajinasi membuat anak-anak menciptakan dunia fantasi yang kaya dan memperkaya kemampuan kreatif mereka. Dan ketujuh yaitu mudah frustasi. Karena keterbatasan kemampuan dan pemahaman, anak-anak bisa mudah merasa frustasi ketika tidak dapat mencapai tujuan atau memahami sesuatu dengan cepat. Dan kedelapan yaitu kurang memiliki pertimbangan. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sehingga perlu bimbingan orang tua atau guru. Dan kesembilan yaitu senang dengan pengalamannya.
Pengalaman baru, terutama yang melibatkan permainan dan interaksi sosial, biasanya disebut dengan antusiasme. Dan ke-10 yaitu pandai bersosialisasi. Anak-anak cenderung memiliki kemampuan sosial yang baik seperti berbagi dan bekerja sama yang penting untuk perkembangan hubungan interpersonal mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik anak usia dini. Yang pertama yaitu aktif dan eksploratif. Anak usia dini sangat aktif dan suka mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, belajar melalui pengalaman. Anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi langsung mereka dengan orang sekitar dan lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan motorik. Anak usia dini mengembangkan kemampuan motorik melalui aktivitas fisik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa. Anak usia dini mengembangkan kemampuan bahasa mereka melalui interaksi dengan orang lain seperti berkomunikasi, mendengar, dan memahami bahasa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial emosional. Anak usia dini mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka melalui interaksi dengan orang lain, melalui berbagi, bekerja sama, dan mengelola emosi mereka jika ada kesulitan. Yang keenam, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar dan ingin mengetahui sesuatu hal yang baru. Dan yang terakhir yaitu guru, orang tua, dan orang dewasa di sekitar mereka sebagai role model. Maksudnya yaitu anak usia dini cenderung meniru perilaku dari orang tua, guru, ataupun orang-orang di sekitar mereka. Gaya belajar anak usia dini adalah cara unik setiap anak dalam menerima dan memahami informasi. Pada usia dini, anak sedang berada dalam tahap eksplorasi, sehingga cara mereka belajar sangat dipengaruhi oleh minat, aktivitas fisik, dan lingkungan sekitar. Secara umum, gaya belajar anak usia dini dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah visual. Anak dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami sesuatu melalui gambar, warna, simbol, dan ilustrasi. Mereka cenderung tertarik pada buku bergambar dan lebih cepat mengingat hal-hal yang dilihat. Yang kedua adalah auditory. Anak tipe ini lebih efektif belajar melalui pendengaran. Mereka suka mendengarkan cerita, lagu, atau penjelasan secara lisan dan biasanya lebih responsif terhadap suara atau musik. Yang ketiga adalah kinestetik. Anak dengan gaya belajar ini lebih suka belajar sambil bergerak, menyentuh, atau melakukan sesuatu secara langsung. Mereka cenderung aktif dan lebih cepat memahami pelajaran melalui pengalaman nyata atau permainan fisik. Memahami gaya belajar anak sangat penting agar pendidik dan orang tua dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Gaya belajar anak usia dini terdiri dari 2 pembagian. Yang pertama yaitu gaya belajar menurut teknik NAS. Terdiri dari 6 gaya belajar. Yang pertama yaitu bermain dengan kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seorang teman yang sedang bermain dengan bahasa seperti bercerita atau membaca serta menulis. Yang selanjutnya itu bermain dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misalnya, kita memancing keinginan tahunan dengan berbagai pertanyaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bermain dengan gambar. Anda sementara orang yang lebih suka belajar dengan membuat gambar, rancangan, melihat gambar, slide, video, atau film. Orang yang memiliki kegemaran ini biasa memiliki kepekaan tertentu. Yang keempat yaitu bermain dengan musik. Detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Yang kelima yaitu bermain dengan bergerak. Gerak manusia menyentuh sambil berbicara dengan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Yang keenam yaitu bermain dengan bersosialisasi.
Bermain dengan bersosialisasi, bergabung, dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapatkan informasi dan belajar secara cepat. Dan yang terakhir yaitu bermain dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatu termasuk belajar dengan menyepi atau sendirian. Yang kedua yaitu macam-macam gaya belajar menurut Dave Meir dalam bukunya The Accelerated Learning. Yang pertama yaitu belajar somatis. Somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh, soma, seperti dalam psikosomatis. Jadi belajar somatis berarti belajar dengan indera peraba, kinestetis, praktik melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Yang kedua yaitu belajar auditori. Belajar auditori adalah cara belajar dengan menggunakan pendengaran. Belajar auditori merupakan cara belajar standar bagi semua masyarakat sejak adanya manusia. Yang selanjutnya itu belajar visual. Ketajaman visual meskipun lebih menonjol pada sebagian orang sangat kuat dalam diri setiap orang. Yang keempat yaitu belajar intelektual. Kata intelektual menunjukkan apa yang dilakukan pembelajaran dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenung suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian dari merenung, menciptakan, memecahkan masalah, dan membangun makna. Intelektual menurut Dave Meir adalah menciptakan makna dalam pikiran, sarana yang menciptakan jaringan saraf baru dan belajar. Sekian dari kami, terima kasih.